seorang Brans dari Bigetron Alpha. Kita tahu kalau Brans dengan Nathan, kita ngomongin Nathan ya, kalau misalnya dia jadi seorang jungler memang sebenarnya cukup sulit ya, karena dia nggak punya escape mechanism. Dan kalau misalnya ditaruh di Goten, aku pikir lebih baik banding dia harus menjadi jungler. Tapi nggak tahu AG sudah melakukan apa dengan strateginya, karena kita akan segera masuk ke game yang ketiga Pak Pulung dan juga Om Wawa. Yap, seperti biasa ini dia. Pertanyaan cepat yang harus dijawab juga dengan cepat. Gio, Bigetron Alpha atau Genflix ataupun Rebellion Genflix? Rebellion Genflix. Rebellion Genflix dari pemilihan hero-nya Om Wawa. Wow, berani sekali. Aku ke Bigetron Alpha sih, karena mereka punya line up yang cukup tebal di bagian depan, akan memudahkan Nathan untuk memberikan damage deal di belakang. Yap, dan juga untuk kali ini akan ada dua suara untuk Bigetron Alpha, di mana Pulung juga lebih suka untuk melihat bagaimana pemilihan hero yang diamankan oleh Bigetron Alpha. Ini dia game ketiga kita. Yes, sudah ada Huba di area mid kali ini, dan juga Matt, dan juga Jello, Notna. Wow, di area atas dan juga di bawah masing-masing udah ada KYY mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Val dan juga Huba. KYY udah sekaratul maut, bahkan udah digigit-gigit aja sama seorang Huba. Masih bisa mundur ke area belakang tentunya. Masih santai lah untuk di awal-awal seperti ini. Masih bisa saling melihat aja, silaturahmi masih terjalin dengan baik juga. Brans masih mengumpulkan farmingan. Oke, ada game pause lagi. Retribution, jadi otomatis dia nggak punya skill escape, jadi agak berbahaya. Cuman Bigetron Alpha, sebagaimana kita bahas dari game yang pertama, mereka adalah tim yang sangat suka untuk bermain secara positioning, dan bisa jadi ini adalah salah satu kunci mereka juga untuk bisa mengamankan game yang ketiga loh. Oke, Sugarnya untuk sekarang nih Om ya udah mulai mendapatkan gangguan nih, karena kita udah balik lagi ke dalam lane of down, di mana KY menggunakan grok berputar-putar aja. Power netternya santai banget karena tidak bekerja efek yang dikeluarkan oleh Popolin Kupa, di mana dirinya dalam keadaan seperti itu. Membesar batunya Rainbow dengan kali ini menggunakan Benedetta, sangat-sangat mengganggu sekali masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Rebellion Genflix. Tapi mendadak Virul dari bawah langsung hadir untuk memberikan bantuan. Ya, dia benar-benar sadar betul akan penetrasi yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dia langsung mencoba untuk mengambil inisiasi ke arah tengah, tapi Jello not wow kali ini harus head to head dengan Ripo. Tapi ada Sugar tentu yang akan mencoba mengganggu pergerakan dari Ripo. Kalau Ripo bisa dapat item-item yang ini bakal susah banget buat di kill. Sementara itu dari Sugarnya mencoba untuk mengambil satu poin kill karena Rainbow, tapi tidak semudah itu Sugar, karena Rainbow dengan mobilitas yang sangat tinggi, terutama dari adanya Turtle yang sudah muncul tengah-tengah lane of down, membuat teman-teman dari RBG dan juga BTR harus coba untuk fokus ke arah Turtle-nya. Yap, itu dia. Nih Popolin Kupa-Kupa udah balik lagi. Ripo dan juga KYY, mereka melindungi ke arah satu turtle ini. Namun terkena Abyssal Arrow masih santai aja, karena tidak terlalu jauh, jadi untuk stunnya juga cukup cepat. Tapi pertarungan langsung aja pecah di bagian depan. Nathannya berhasil untuk langsung mendapatkan satu tabaran pertama. Udah lethal counter juga dikeluarkan. Mereka berpisah lagi pemain dari Rebellion Genflix. Ada satu orang yang berhasil ditumbangkan, dan itu adalah KYY. Retri yang bagus banget dari Brans kali ini mendapatkan turtle yang pertama, dan ini adalah suatu keuntungan yang baik bagi Bigetron Alpha walaupun mereka harus kehilangan KY ya di area depan sana. Tapi back to the game, di mana ada Matt kali ini coba untuk mensecure minimum terlebih dahulu. Birul yang masih berada di ambush, masih berada di semak-semak, masih coba untuk meng-clearing minion, tapi diam-diam dari seorang Huba dan juga Sugar mencoba untuk mukul mundur dari kayaknya. Rubur-ruburkan Lele tadi belum terkonek dan terus diganggu, bahkan batu Kupanya masih bisa digagalkan ke arah badan Matt, tapi Rainbow yang datang, knife ada blow yang gagal, lethal counter juga gagal dari seorang Birul. Akhirnya Rainbow masih bisa selamat di area bawah Pak Pulung. Nai-nya menyelamatkan Rainbow loh Om Wawa. Wow. Pas banget tadi, pas banget. Pas iya banget loh. Itu luar biasa, pas, mantap lah pokoknya. Namun untuk kali ini kita lihat aja, udah ada pergerakan yang langsung dikeluarkan oleh Matt. Dia ingin membalaskan keadaan, di mana ada dua orang yang nge-push, tapi Brans udah mulai di spot, udah mulai ke spot posisinya, langsung digigit-gigit aja. Bransnya masih ingin lebih, dia maju ke bagian depan, Kupanya pun langsung menghilang. Valnya harus memanggil lagi Popolnya, untuk memanggil lagi Kupanya. Sementara itu KYY kembali hadir untuk bisa memberikan backup
kapan? Sugar, average gold dan juga bronze. Ini udah 16.058 dan juga 12.754. Wow. Perbandingannya terlihat ya. Yes, tapi dengan pastinya ya Brans dengan gameplay lebih banyak dibandingkan dengan Sugar. Dan sementara Brans item pertamanya langsung ke Hunter Strike ini. Dia pengen kasih basic damage sambil bisa nambahin movement speed juga. Jadi cukup kenceng nanti larinya si Nathan. Ini akan sangat, apalagi nanti mana tahu ya ditambahin lagi sama Brute for Armor nih Om ya. Bukan main itu nambah-nambah kecepatan itu ya. Ada dari Hunter Strike, lalu dari Brute for Armor juga akan mendapatkan attack speed juga, attack speed lagi movement speed. Sementara itu Tamusnya dikeroyok habis-habisan. Ada 4 orang di bagian tengah yang berhasil langsung mengamankan pergerakan Tamus. Rebellion Campbell kehilangan 1 orang tapi Bransnya what happened? Berhasil langsung diamankan oleh Birul. Begitu indahnya Cyclone Sweep yang dia miliki. Langsung digeprek juga dengan lethal counternya. Brans pun langsung menghilang. Iya, ini benar-benar permainan yang baik sekali dari Rebellion Genflix. Mereka nggak mau rugi. Mereka langsung dapat 2 orang tadi di area peperangan dan Brans menjadi korbannya. What a play banget. Tapi mereka nggak boleh sumringah. Kalau mereka terlalu sumringah itu bakal bahaya banget. Karena dari teman-teman Bigatron Alpha yang kita kenal dengan permainan late game-nya itu bisa membawa kemana ya. Tapi kita lihat di area bawah kali ini sudah ada Kaye dan juga Matt. Darah yang udah sekengah banget dari Huba harus mundur. Kalau enggak bisa aja rotasi dari Benedetta ataupun Rainbow-nya bisa muncul untuk meng-kill mereka. Yap. Oke. Falnya udah ada wild charge, udah ada pergerakan yang dilakukan, tapi dengan satu flicker yang dia ambil ataupun dia gunakan bisa selamat sesaat, tapi tidak untuk kesekian kalinya. Lia pun menghilang untuk kali ini. Yoi, dan KE dengan Power of Nature-nya mencoba untuk mengganggu terus-menerus pergerakan dari Sugar. Rhapsody-nya di pop up, belum terkena damage semuanya. Bahkan belum ada sebuah harta tata Death Sonata yang muncul. Karena mungkin melihat dari KE aja yang harus di depan tanpa perlu adanya harta tata Death Sonata. Bahkan Detonas Welcome-nya masih bisa dihindari oleh seorang Jelonot. Wow, bahkan harta tata Death Sonata masuk ke arah barengan Ripo. Masih bisa sustain, tapi Matt kali ini dengan Birul masih coba untuk mendapatkan point kill. Tapi Rainbow datang dari sudut, coba untuk mendapatkan final goal. Wow, what a play banget. Dia tahu pembacaan gerakan yang dilakukan oleh Birul dan didapatkan. Walaupun Birulnya sekarat masih bisa pulang, tapi permainan yang dilakukan oleh Rainbow benar-benar keren banget sih menurut aku. Bukan main Om Wawa, Birulnya nggak pulang loh, dia datang lagi. Masih ada wave minion yang bisa menambah ke arah darahnya nih. Initiate masih terjadi. Udah ada bisa row, langsung connect aja. Falnya mulai menggigit, udah mulai masuk Birul ke bagian depan, tapi sepertinya masih ditahan aja untuk lethal counternya. Sementara itu Sugar cukup offside, langsung dibalaskan dengan wild charge yang dia miliki. Power Nethernya sejauh ini belum dikeluarkan. Sugarnya udah memiliki ronde, dia mundur ke bagian belakang. Ada Death Sonata juga, dan Sugar yang masih selamat sejauh ini, tapi tidak untuk Birul. Karena Birul pun menghilang, ditembak lagi dengan Abyssal Row. Udah ada pasifnya, menghilang sudah Lunox-nya di arah bottom lane. Tapi Brans kali ini cuek-cuek aja, dia langsung ambil objektif di area atas. Brans dengan adanya turtle buff, dia punya orange dan juga purple buff juga. Dia bakal sangat-sangat sakit banget dan Inferno dikeluarkan oleh Jelonot Wall, tapi 3 orang di area atas hanya mendinai saja dan ternyata Jelonot Wall nggak bisa lebih bergerak banyak. Dia harus tumbang di area atas. Yes. Ya bisa dibilang bahwa dari Brans ya, ini dia sangat kosong sekali. Dia mendapatkan space yang sangat luar biasa, level 12. Kalau kita bandingkan dengan jungler Sugar sendiri yang baru menginjak level 10. Dan satu yang cukup unik dari Brans di sini adalah penggunaan emblem support untuk Nathan dia. Karena kita tahu sendiri Nathan ini kan hybrid juga. Jadi dia menggunakan focusing mark di sana yang bisa memberikan efek 6% damage tambahan untuk rekan-rekannya yang lain. Oke. Wild charge-nya tadi nabrak siapa itu di bagian tengah. Birulnya udah langsung menghilang. Sedikit lagi SP terisi dari KYY loh. Ayo kita final blow. Langsung juga untuk kali ini Tamusnya menjadi korban kedua. Udah ada 2 orang dari Rebellion Gameplay yang menghilang dengan cukup cepat. Masih melempar karena bisa row-nya. Lalu ada Lunox juga. Ada barrier, ada portal 1 kali 24 jam. Kalau mau lewat harus ada surat vaksinasi ataupun swab antigen yang negatif hasilnya ya. Atau enggak harus lapor ke Satpam ya Pak ya. Tapi sementara iya, itu benar sudah sekali. ada item kupanya dan juga Lele yang masuk ke arah tubuh KYY masih bisa
mundur dari kayak yang nggak tertumbangkan sekali pukul, padahal itu bakal langsung hilang di peredaran. Bahkan dengan Sugar yang berada di depan kali ini, coba dengan Rhapsody, bahkan Nartatata Dead Sonata yang masuk, tembakan PPKM karena sangat jauh jaraknya, hanya bisa memukul mundur dari Bigetron Alpha kali ini. Yap, ini masih ditekan habis-habisan aja ya pemain dari Rebellion Game Freak nih Om Wawa, karena pemain dari Bigetron Alpha juga udah mulai menemukan momentumnya lagi Om ya untuk di game ketiga kali ini. Ya, gue setuju sih. Pressure yang diberikan oleh Bigetron Alpha membawa mereka untuk bisa memenangkan fight kecil. Mereka bisa dapetin level yang cukup besar juga. Dan mereka kembali menitik beratkan untuk menyerang di satu tempat yang sama gitu loh. Yaitu tempat yang dijaga oleh Jello Not Wow. Kita bisa melihat bahwa di sini Jello Not Wow ketika coba untuk lagi mau maju ke depan atau bahkan mau coba buat farming juga, tiba-tiba di-ganking dengan cukup banyak pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Jadi memang mereka pengen men-shutdown satu lane terlebih dahulu, dan Branch-nya sebentar lagi akan hit di level 15 loh. Detonas welcome kali ini karena seorang Balmonnya harus tumbang. Bahkan teman-teman dari Bigetron Alpha, Kaye di garis depan kali ini mencoba untuk mengejar dari Huba, malah di portal supaya Lordnya gak diganggu gugat oleh teman-teman ya Rebellion Game Freak. Bahkan Rainbow di area atas cuek bebek, langsung mencoba untuk cutting minion di area atas dan membuat jalan minion dari Bigetron Alpha sepertinya lancar jaya Pak Pulu. Wih, ini bagus, ini pemain dari Bigetron Alpha, mereka emang benar-benar pinter banget untuk bisa bagaimana memanfaatkan momentum. Sementara Brand dengan emblem support yang dia bawa udah memberikan aksinya, ini parah banget, dimana nanti untuk ultimate sendiri akan memberikan efek area yang sangat-sangat mengerikan. Ada Birul di bagian bawah, wave minionnya pun dihilangkan dengan Cyclone Ship yang dimiliki. Lord di bagian atas udah mulai berjalan berlenggak-lenggok, ingin masuk ke dalam rumah barunya, yaitu rumah dari Rebellion Game Freak. Mereka ingin menabrak langsung pertahanan tersebut. Sementara KYY kali ini dengan power naturnya, dia membadani di bagian depan. Oh my god, damage seperti apa itu? Brian of Order dari Mark langsung aja mengirimkan seluruh pemain dari Rebellion Game Freak mundur sedikit ke bagian belakang dan juga masuk lagi ke dalam best area yang mereka dapat karena mereka milikin. Nge-reset lagi SP-nya, ada Genius One yang dimiliki oleh Bran. Cyclone Stream masih dikeluarkan oleh Birul, belum lagi mereka melakukan inisiatif tambahan, dimana untuk kali ini hanya 4 orang yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha, 4 melawan 5. Maju ke bagian depan, Rainbow-nya masih sabar, mundur lagi ke bagian belakang, ada Rico-nya di bagian depan untuk masih mempertahankan stacknya. Left kepada belum dikeluarkan juga, Rainbow-nya maju ke bagian depan, sedikit lagi HP tersisa, tapi masih bisa bertahan. Untuk Rainbow-nya pun mundur ke bagian belakang, belum ada pemain dari Rebellion Game Freak yang harus ditumpang untuk kali ini. Cyclone Swift-nya dikeluarkan lagi, ada Dead Sonata juga, sedikit lagi HP tersisa, dan KYY pun kali ini mundur ataupun datang masih ke bagian depan. Sementara itu untuk kali ini juga udah ada Mad yang berhasil melakukan satu player, itu Birul yang menjadi korbannya. 4 melawan 5, KYY-nya siap membadani rekan-rekannya. Untuk Selena terlalu beresiko, maju ke bagian depan sendirian walaupun tadi habis seluruhnya connect. Alex Topanya belum memotong langsung wave minionnya. Sedikit lagi SP dari best turret-nya akan mulai dikikis, akan menjadi kemenangan untuk Bigetron Alpha. Detonas welcome-nya berarti menelan pemain, langsung di stun habis-habisan, dikeroyok habis-habisan. Tamus yang masih bisa bertahan dan Tamus yang gak kuat lagi menyisakan Granger seorang diri dengan wave minion seperti itu. Birulnya maju bagian depan, Cyclone Swift-nya, tapi ternyata untuk kali ini Sugar masih bisa mendapatkan 1 orang Om Wawa dan juga Gio. Gila sih, ini pertarungannya gila banget. Rebellion Game Freak bisa bertahan walaupun satu persatu member mereka harus hilang, tapi Sugar sendirian masih bisa untuk mendefense itu semua. Dan hasilnya inhibitor turret milik Rebellion Game Freak udah nggak tersisa. Harus ada kesabaran yang dilakukan oleh Bigetron Alpha karena mereka bisa berkali-kali mendapatkan point kill, tapi tidak dengan Sugarnya yang masih belum terpecahkan telurnya nih Pak Pulung dan juga Om Wawa. Iya, dan kita lihat dulu dari item gamenya. Gue penasaran dengan Brans, tapi tahan dulu lu, silakan. Ini belum puas ya mereka tadi ya. Emang kalau sebelum best turretnya tumbang, itu pasti bakal digas habis-habisan terus-terusan. Ada Bisalro juga dilemparkan, kayak ya ada barrier kali ini. Kupanya kehilangan majikan di bawah. Rainbow-nya mencoba memotong dan juga mengirimkan 1 wave minion. Diputar lagi dengan Power Nether. Tidak ada Kupa kali ini, ada beberapa waktu yang harus dilakukan untuk bisa memanggil ke arah Kupanya. Val yang melihat dari kejauhan, ada Rainbow di bagian atas dengan Benedetta yang dia milikin, mencoba untuk mengirimkan wave minion lagi. Ada 3 orang untuk membuat perimeter, tapi sesaat lagi Lord yang mulai muncul, ini akan dimanfaatkan oleh pemain Bigetron Alpha harusnya.
Ya, 20 detik lagi Lord akan muncul di tengah-tengah lane of down. Ini akan menjadi hal yang sangat penting dan krusial bagi kedua tim. Kalau Bigetron Alpha mungkin di sini posisinya mereka lebih diunggulkan untuk mendapatkan Lord karena posisinya mereka sedang menyerang. Tapi jangan meremehkan counter attack yang dilakukan oleh Brilliant Game Fix. Contohnya seperti ini, kita lihat KYY yang terlalu berada di garis depan, tapi ada Death Sonata yang masuk ke dalam tubuh batuan itu. Mega kill diamankan. Mayatnya mencoba untuk masuk, tapi Sugar tidak dapat Detolas welcome. Mulai ditelan dilepain aja, Final juga masuk, tapi ter-shutdown sudah dari Sugar. Nggak ada lagi damage dari seorang jungler milik Lepion Genflix. 4 melawan 4 kali ini. Teman-teman Bigetron Alpha coba untuk terus komit ke arah depan, tapi minionnya belum ada yang masuk. Iya, itu teh. Row-nya tadi langsung connect, cuman stunnya nggak terlalu begitu lama. Rainbow-nya mencoba untuk nge-slash langsung ke arah Selena. Brans ini akan memanfaatkan momentum di mana jungler yang dimiliki oleh Rebellion Gameplay itu menghilang. Lord-nya berhasil diamankan. Lord-nya pun akan menjadi milik dari Bigetron Alpha untuk bisa langsung menabrak ke arah Rebellion Gameplay. Tapi sadar atau tidak sadar, tidak ada satu objektif pun dari Bigetron Alpha yang berhasil ditumbangkan oleh pemain Rebellion Gameplay. 0 turret, mereka begitu kokoh. Iya, bener banget. Nggak ada turret yang hancur satupun dari Bigetron Alpha, dan mereka bermain sangat disiplin, sangat konsisten, sampai akhirnya tekanan demi tekanan dilakukan oleh Bigetron Alpha sampai Lordnya masuk ke area tengah. Kali ini udah ada portal yang dibuat oleh seorang KYY, bahkan dengan Nadia Ripo juga menunggu siapa yang akan ditelan berikutnya. Sementara itu dari Tamus milik seorang Jonathan Lau gak bakal bisa bertahan dari serangan milik Brad, dan Lordnya udah mukul base terakhir milik Genflix, dan akhirnya Bigetron Alpha secure the game yang ketiga.